Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Tapi guys ya, saya mau infokan ya untuk siang ini sepertinya saya tidak bisa update ya untuk mengenai OI data. Jadi kalian bisa cek sendiri untuk OI data yang untuk hari ini karena saya ada mau pergi ya teman-teman ya gitu. Jadi makanya saya update ini agak pagi gitu teman-teman. Well, yang di sini paling saya mau bahas itu singkat aja ya untuk kalian karena ini kita bahas mengenai movement sama kesimpulan ya dari The Fed yang mempengaruhi harga market saat ini, teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya. Yang pertama itu ada kesimpulan dari The Fed ya. Kesimpulan dari The Fed itu sendiri ya. Di sini udah saya share juga ke channel Juno Trading ID. Itu ada keputusan mengenai suku bunga, itu FOMC memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25% sampai 4,50% yang mencerminkan pendekatan hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi yang meningkat. Jadi ini The Fed sendiri masih terus nge-keep ya suku bunga ya agar tidak lari dari plan utama atau plan awalnya si The Fed ini sendiri, yaitu menstabilkan ekonomi ya di US itu sendiri dan ekonomi secara global gitu teman-teman. Ya seperti yang kita lihat juga ya sebenarnya The Fed ini juga agak ditentang oleh presiden ya kepemerintahannya si presiden US yaitu Donald Trump ya. Tapi ya kalau kita lihat ini memang The Fed masih berdiri ya secara independen ya dan berusaha melawan ya dari semua gencatan yang ada di US itu sendiri teman-teman. Ya ini ini memang keputusan yang cukup template ya untuk si The Fed ini dari waktu ke waktu teman-teman ya, kecuali memang ada penurunan suku bunga, ada inflasi yang menurun, ya itu baru ada perubahan yang signifikan. Kalau ini sih overall sih kalau saya perhatikan masih sama seperti beberapa hari yang lalu atau beberapa yang lalu teman-teman. Nah, ini kalian bisa baca lagi ya. Nah, ini saya mau review juga sedikit ya untuk analisa yang hari ini. Yang kemarin, sorry. Yang kemarin itu kita udah bahas kalau dia ini kan nih. Nah, ini nih saya perhatiin nih. Nah, kemarin kita udah bahas ya kalau ini jangan ditunggu ya untuk zona-zona ini. Wes mana ya coret-coretan saya. Bentar, dibuka dulu coret-coretannya guys. Hilang ternyata, belum dibuka. Oke, sudah dibuka. Kayak ini nih, zona ini kemarin saya bilang ini jangan di entry ya, karena memang di sweep sama dia, karena udah nggak fresh ya, ini udah diambil untuk turun ke bawah, ini yang kedua di sweep ya. Nah ini sebenarnya kalau dia nge-sweep ini ya, kalau kita perhatikan dia masih di dalam ranah trendline gitu, oke? Ya walaupun saya nggak dapat sell di area atas ini, kenapa? Karena saya pasti nunggu di FVJ2 ini, tapi kalau untuk kalian dapat sell karena sudah menggambar trendline ya, ini kalau kita lihat kan ini dapat trendline ya, well ini dapat trendline, jadi kongres tuh kalian, kalau saya jujur saya nggak dapat sell di sini gitu. Tapi kalau untuk ranah area di sini, nah ini saya ada dapat sell di sini gitu, itu 3289 teman-teman gitu. Ini kan area breakout kita yang saya infokan ke kalian juga ya di channel YouTube ya, analisa yang kemarin gitu teman-teman. Ya jadi ya pastinya kalah pip sih untuk kalian dapat sell di sini gitu teman-teman. Nggak apa-apa ya, nah, karena trading itu bukan masalah banyak-banyak pip, tapi seberapa kita bisa mengontrol emosi kita sendiri teman-teman di dalam trading itu, dan juga menekan risiko yang ada gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang secara movement ya di sini nah ini nih, ini terbentuk bearish flag ya teman-teman ya, tapi kalau di 4 hours ya ini menarik gitu. 4 hours ya dia ya, ini dia kemarin kan ada breakout memang nggak begitu tegas ya di 3295 gitu. Nah, sekarang dia tegas nih breakoutnya gitu ya. Di sini ini ngebentuk head and shoulder ya, HNS ini shouldernya, ini headnya, ini shouldernya lagi ya. Nah, ini udah breakout. Jadi kalau kita perhatikan memang dia officially bisa lanjut turun lagi selama bertahan dengan catatan di bawah 3288 gitu. Di bawah 3288, di bawah level ini ya 3288 sampai 3290 lah. Kita kasih range mungkin 3300 aja ya biar enak gitu. Sorry. Oke, 3300 aja. Nah, ini ya kita cari range-nya di sini gitu untuk entry ya, atau ya wait I find area dulu. Oh, wow, gue menemukan sesuatu yang memang cukup menarik untuk di sell ya. Itu di sini guys ya. Ah, ini ada FVG ya, 4 hours. Wah, ini mantap sekali di sini nih.
ini mesti ditandain ya, FVG 4 jam. Nah ini FVG 4 jam teman-teman ya. Nah ini kalau kita perhatikan memang ada potensi untuk dapetin sel di sini juga. Jadi ada 2 zona sel ya, ini 1, ini 2, ini FVG-nya teman-teman ya. Nah kemudian ini kan dia juga ada di harga support ya. Nah ini kalau kalian udah dapat buy ya, congrats untuk kalian ya di area support 1 hours-nya dia ya, karena posisi di sini memang cukup kuat ya untuk nahan harga itu sendiri untuk saat ini. Ya kalau kalian hitung-hitung nonton video itu ya mungkin bisa dapat sekitaran, kalau dari atas ya itu di 700 pipan, tapi kalau misalkan ngikutin saya sih breakout baru entry ya tunggu dia retest itu sekitar 400-an gitu. Tapi ya itu rezeki kita semua ya untuk kalian udah entry gitu, atau kalau belum entry ya nggak apa-apa, karena di market itu selalu banyak chance ya untuk entry. Terus yang di bawah sini kalau ada dapat juga itu sekitar 160 pipan gitu. Oke, jadi kita memang nyari zona itu yang apa ya, agak jauh ya, cuma memang cukup powerful ya teman-teman ya gitu. Mungkin kalian kalau udah nonton JTID dari lama udah paham lah dengan zona-zona yang kita biasa buat. Nah untuk saat ini ya sebenarnya gold ini sedang berada di area support yang memang kurang saya sukain sebenarnya. Ini support biasa soalnya. Itu supportnya itu ada di sini guys. Nah, supportnya di sini. Oke, supportnya di sini ya. Jadi support 4 jam ya. Support 4 jam. S1 ya kita kasih. Ini support 4 jam, sini support 4H juga ya, tapi ini yang gap up-nya dia. Nah, sebenarnya di gap up ini kan ada support. Ini kan gap up ya sebenarnya. Oke, ini jadi tapi di support juga gitu loh. Nah, cuma kalau saya sih mau nunggunya agak di bawah sini. Nanti kita cek saya 1 jam gitu. Oke, ini udah clear, kalau yang ini udah belum dipakai lagi sih. Kita ambil yang baru dulu. Nah, di 1 jam ini ya sebenarnya ada sih di sini nih. Nah, di sini ada support juga kecil banget sih sebenarnya. 3190 3182 ya. Maintenance nggak sih di sini, ini support 1 jam. Ini bisa jadi area yang cukup bagus sebenarnya di sini. Oke, siap. Di open close nya dia ya, ini di open close nya candle 4 jam itu di OC ya, itu di 3190 ya sampai 3182 gitu. Ini support 4 jam juga di OC nya dia. Oke, ini current support ya kalau ini. Current support. Sip. Ya, seperti ini guys. Di current support gap up. Ya, ini support 4 jam OC. Nah, kemudian ini paling kalau kalian mau entry sell lagi in case harga naik, dia pullback di sini kan memang cukup kuat ya. Nah, ini kalian boleh tunggu di 2 zona ini ya. Itu di 3288, 3300 ya, atau di 3303 sampai 3306. In case ini nggak ada rejection, there is no sell ya, nggak ada entry sell untuk area sini. Tapi kalau misalkan ada rejection baru kita entry. Untuk FVG kalian bisa ngelimit ya, karena ini cukup tipis ya. Nih kalian boleh ngelimit di sini lah kalau untuk FVG gitu. Karena saya coba 30 pip guys. Dan ya worth it ya, kalau saya suka aja gitu loh ngelimit di FVG. Targetnya kita coba ngegaca. Kita coba ke sini dulu ya. Kita coba lihat dapat nggak sih saya ke sini gitu. Karena ini FVG ya. Kalau target dekat ya. Nah, target dekat mah kalau FVG itu saya udah sering katakan ke kalian.
SL kita kan 30 pip, 20 pip gitu ya. Kalau misalkan udah dapat 20-30 pip di zona limit FVG kita, itu kalian udah boleh ambil gitu. Jadi nggak harus nunggu yang benar-benar sampai setup kita full di sini gitu loh. Nggak harus ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau hold ya, misalkan udah running 30-40 pip ya, kalian boleh kasih SL plus ya. Nanti let market untuk decide dia mulai turun atau enggak after dia kena atau claim FVG nya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi kita ketemu area yang untuk nge-sell ya. Kemudian kalau ini sih saya nggak mau ngelimit ya, tapi nanti kita tunggu aja nanti ini hasilnya ketika harga udah nyampe sini tuh gimana gitu. Saya nggak mau ngelimit. Ini baru ada charts ya, kalau saya perhatikan ini ada charts. Jadi ini sebenarnya ada chartsnya dia gitu. Ini chartsnya dia dan untuk karakternya gitu teman-teman. Jadi ini swing high-nya dia. Current ini SW ya, swing high-nya dia gitu. Jadi kalau dilihat memang dia udah mulai ngebentuk tren turun gitu setelah akumulasi di range 3290 dan tertingginya itu di 33 berapa tuh? 3362 gitu teman-teman. Oke ya. Jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kalian. Thank you very much untuk kalian yang sudah nonton ya, dan jangan lupa untuk terus leveling up ya. Untuk video-video entry di FVG kalian bisa cek di homepage YouTube ya, Juno Trading ID itu saya siapkan semua. Oke teman-teman, thank you and see you on the next video update.